selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami, saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank KRUT Pak. Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak, saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya, tapi nanti kita gantian ya. Oh begitu? Ya Mas Dimas 2 menit, kemudian saya ya, nggak masalah? Oh ya boleh, boleh. Boleh, nah, silakan Mas Dimas duluan, ya monggo. Begini Pak, ceritanya saya dari Bank KRUT ingin menawarkan Pak, karena ada produk kami yang terbaru dari Bank KRUT yaitu credit card platinum kami untuk Bapak. Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Ini lumayan besar Pak, fasilitasnya banyak sekali. Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya. Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai selama sedikitnya 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya. Berapa hari? 2 hari. Masya Allah ya. Ya, iya Pak, betul Pak. Dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan gitu. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar maksudnya. Iya, Pernah kebayang bahaya riba nggak? bahaya riba? Iya tahu Pak. Jadi gini Mas Dimas, coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya? Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya, Mas. Ketika masih hidup di dunia, dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati, dia berenang di sungai darah. Iya Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab, dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan Iya Pak. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya, Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Riba ini diremehkan apa enggak di Indonesia? Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa. Bukan dosa. Padahal termasuk dosa besar yang lebih parah daripada berzina. 1 dirham riba. 1 dirham. Anggap 100.000. Yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan itu diremehkan. Jangan diremehkan. Nggak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghilangkan berkahnya riba, dihancurkan riba itu. Dan sedekah itu dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan, ditumbuhkan. Doktor Haji Ya, Muhammad Haji. Sofwan Jauhari LCMAG. Siapa lu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kita akan membahas tentang apakah MLM itu halal atau haram. Nah, ini penting kita bahas karena saya melihat banyak orang Indonesia sekitar 16 jutaan Ustaz. Mungkin 16 sampai 20 juta bahkan itu 19 sampai 20 juta bahkan itu mereka tergabung di bisnis network marketing, dan mungkin sebagian besar muslim karena Indonesia muslim, dan penting harus tahu MLM itu halal atau haram, jangan sampai duit haram ternyata kan gitu. Nah, ladies and gentlemen guys, kita sekarang kedatangan seorang Pak Dr. Sofwan Jauhari. Saya mendatangi beliau sih. Disertasi beliau ini tentang fatwa ulama Indonesia dan Timur Tengah mengenai multilevel marketing. Jadi ini disertasi doktor S3. Ya. S3 di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta. Kenapa
Ustaz, saya panggil Ustaz aja ya. Kenapa Ustaz antum ngambil judul ini gitu? Oh gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tertarik untuk menulis tentang multi level marketing karena saya melihat ini ada sesuatu yang kosong. Jadi perlu diketahui Berarti belum ada yang ngebahas gitu. belum banyak yang membahas. Karena gini, kalau yang membahas tentang perbankan syariah udah banyak. Ya. Yang membahas tentang asuransi syariah sudah banyak. Tentang pasar modal syariah sudah ada. Yes. Tapi kalau tentang multi level marketing syariah ini hampir tidak ada. Padahal banyak. Padahal ya perusahaannya di Indonesia ada sekitar 84 ya, yang resmi ya. Resmi ya. Yang nggak resmi kabarnya sekitar 400. Di Malaysia saya dengar malah 1000-an lebih. 1000 lebih ya. Nah. Oke. Nah, kalau bicara tentang hukum multi level marketing atau MLM, jadi ada kaidah yang perlu diketahui semua bahwa al aslu fil muamalat al ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya transaksi muamalat itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Oke. Jadi jangan disamakan antara konsep fikih muamalat dengan konsep fikih ibadah. Oke, Fikih. muamalat itu hubungan sama manusia, dagang gitu. Seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan. Kalau fikih ibadah itu menyangkut rukun Islam kecuali syahadat. Oke. Kalau syahadat nanti pembahasan di bab akidah. Ya. Jadi contohnya gini, kalau masalah ibadah, kaidahnya kan sebaliknya, al aslu fil ibadat al hadur. Prinsipnya ibadah itu kita nggak boleh, kecuali ada contoh. Kalau saya misalnya mau merutinkan sholat setiap jam 5 sore misalnya, setelah sholat asar, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menyuruh. Terus gimana? Ya udah jangan jalanin. Kecuali kalau sholat jenazah itu rutin itu ya. Bukan rutin, itu namanya sholat jenazah. Atau misalnya saya mau puasa setiap hari Rabu misalnya. Kenapa hari Rabu? Itu hari baik saya misalnya. Itu nggak boleh, nggak ada perintah. Terus gimana? Ya tinggalin. Nah, tapi kalau muamalat berbeda ya. Muamalat itu prinsipnya boleh, kecuali ada yang mengharamkannya. Mubah kecuali ada yang mengharamkan. Betul. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukum multi level marketing, pada dasarnya multi level marketing itu muamalat ya mubah. Tapi kita nggak bisa mengeneralisir karena muamalat multi level marketing ini kan tadi saya katakan banyak nih. Ya, banyak jenisnya. Banyak, betul modelnya. Jadi kita nggak bisa generalisir semuanya haram ataupun semuanya halal. Gitu. Jadi ada yang halal, ada yang haram seperti halnya perbankan. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Asuransi juga ada yang syariah, ada yang konvensional. Pasar modal seperti reksadana, saham, ada yang syariah, ada yang konvensional. Multi level marketing juga seperti itu. Jadi nggak boleh mengeneralisir semua multi level marketing haram atau semua multi level marketing halal, nggak bisa. Walaupun mungkin ada beberapa MLM yang belum dapat sertifikasi dari DSN misalnya gitu. Apakah hal-halnya itu harus dapat itu dulu gitu? Nah, begini. Sertifikasi halal dan sertifikasi syariah itu kan aturan negara untuk melindungi konsumen, untuk melindungi rakyatnya. Ketenangan gitu ya. Contoh nih kalau kita beli bakwan buatan tetangga, halal apa haram? Halal. Halal. Udah ada label halalnya belum? Belum. Belum. Nah, jadi yang tidak ada nikah siri nggak ke KUA gitu. Kalau nikah jangan ngomongin, saya nggak berani deh. Ada istri saya nonton sekarang. Jadi kalau yang tidak ada label halalnya bukan pasti haram. Oke. Tapi kalau ada label halalnya itu konsumen lebih terjamin. Siap. Nah, begitu pula dengan yang sudah ada label syariahnya atau belum. Tidak berarti pasti yang tidak ada label syariahnya haram. Tetapi yang ada label syariahnya itu lebih terjamin. Negara dalam hal ini berani menjamin. Kalau seandainya ada salah-salah, negara berhak menegur. Tapi kalau multi levelnya ini dia tidak menyatakan syariah, ya negara Indonesia kan bukan negara Islam. Jadi kalau orang yang mau menjalankan konsep bisnis multi level marketing konvensional boleh-boleh aja. Jadi kalau dia
tidak sesuai dengan syariah, ya memang dia tidak mengatakan syariah, ya boleh-boleh aja, nggak bisa dipaksa gitu. Jadi intinya sih saya katakan tidak semua yang belum berlabel itu pasti haram. Jadi untuk mengatakan halal haram ya kita harus teliti dulu, dikaji dulu gitu. Nah kebanyakan kan ya tadi ada ya beberapa kalangan lah ya, ustadz atau kalangan yang memang guys pokoknya MLM haram, mengeneralisasi gitu. Itu kenapa sih kok begitu? Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ini ketidaksengajaan ustadz itu, atau mudah-mudahan karena apa, saya mau ngomong bukan niat menjelekkan ustadz itu ya. Kan banyak, enggak satu ustadz, maksudnya ya pokoknya karena apa yang saya tangkap sih baca ya di Saudi begini gitu. Nah, gitu. Gini, ustadz itu kan sebenarnya juga ada keahliannya, ada bidangnya. Masyarakat ini suka maunya palu gada, yang namanya ustadz tuh maunya suruh bicara apa aja bisa. Saya lihat kesalahan masyarakat ini, ustadz ini misalnya spesialisasinya, keahliannya, kuliahnya bukan bidang bisnis, ditanyain tentang bisnis, ini mestinya ya janganlah. Kayak saya kalau disuruh ceramah yang bukan bidang saya, suruh ngajar, saya nggak mau. Saya kalau mau ngajar tuh kalau di kampus ya maunya ngajar ya ngajar seputar fikih aja, karena keahlian saya fikih. Nah saya lihat banyak ini ustadz yang bidang keahliannya bukan masalah fikih, dia kalau ceramah dakwah boleh lah, tapi kalau udah bicara hukum harusnya ya menyadarilah, koreksi saya ini ahli nggak dalam bidang ini, kalau nggak ya jangan. Sebab ada yang punya bahasa lain. Dulu ada mantan rektor UIN itu menyebutnya ini pelacuran intelektual ya. Gimana tuh Ustaz? Menarik bahas pelacuran. Pelacuran intelektual itu orang yang ngomong bukan pada bidangnya, sehingga ya salah. Mungkin kalau Pak Andika ini kan dokter ya. Nah, bukan bidang saya juga itu. Oh gitu ya. jangan sampai terjadi malpraktek. Nah itu jadi praktek-praktek yang nggak resmi itu mungkin itu. Ya. Itulah kira-kira. Jadi serahkanlah sebuah urusan ke ahlinya. Betul. Karena kalau enggak ya tinggal tunggu aja kesalahan-kesalahan. Betul. Kalau bahasa hadisnya kan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'a. Kalau sesuatu diserahkan bukan pada bidangnya ya tunggu kehancuran kiamat. Nah, saya juga melalui rekaman ini saya berharap para ustadz yang tidak ngerti tentang bisnis syariah ya janganlah ngomong tentang bisnis syariah, ngomong yang tentang lain aja sesuai keahliannya supaya tidak membingungkan masyarakat. Tetapi saya berharap, saya doakan mudah-mudahan kesalahan ustadz berbicara, ya namanya manusia memang tidak ada yang sempurna, mungkin salah berpendapat ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah lah. Tapi untuk berikutnya sih saya mengsarankan jangan berbicara yang tidak kita ketahui. Gitu. Nah, jadi sedikit tadi kan Ustadz bilang bahwa ya muamalah itu adalah mubah, boleh. Ketika ternyata ada yang memfatwakan halal atau haram, istilah katanya kita harus cari kenapa ini jadi haram, kenapa jadi halal, sehingga kontekstualnya di Indonesia seperti apa. Nah, kenapa akhirnya ada MLM yang halal atau yang haram, itu poin-poin itu seperti apa? Nah, ini tadi bicara tentang disertasi saya ini kan judulnya tentang fatwa ya. Masyarakat harus tahu bahwa fatwa itu adalah jawaban atas suatu pertanyaan. Jawaban atas sebuah pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu didasarkan pada kasus yang terjadi. Ya. Sehingga fatwa yang di Saudi itu kan berdasarkan kasus yang terjadi di Saudi. Fatwa yang di Indonesia itu ya terjadi kasus di Indonesia. Betul. Fatwa itu bukan sama dengan syariat Islam itu sendiri. Kalau syariat itu kan ajaran-ajaran dari Islam, di Quran dan hadis. Tapi kalau fatwa itu jawaban atas pertanyaan. Jawaban pertanyaan. Nah, jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan di Saudi tentang multi level marketing itu didasarkan pada kasus multi level yang ada di Saudi. Kalau yang di Indonesia, ya di Indonesia. Nah, persepsi orang tentang multi level marketing di Saudi dengan di Indonesia juga tidak sama ternyata. Nah, contoh kasusnya memang ulama-ulama Timur Tengah banyak yang mengharamkan. Tapi jelas di dalam fatwa itu disebutkan kasusnya. PT-nya misalnya disebutkan ada bisnis, ada hibatul jaziroh misalnya. Nah, perusahaan-perusahaan ini kalau di Indonesia, menurut aturan Indonesia, ini tidak dikategorikan sebagai multi level marketing loh. Money game.
Nah, tapi ulama di sana memang menganggap manikim, skema piramida, dan multi level marketing itu masih dianggap sesuatu hal yang sama. Karena belum ada aturan yang membedakan. Oke. Sehingga fatwa yang di sana benar nggak salah untuk kasus multi level marketing yang di sana. Nah, di Indonesia kita sudah ada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 75, yang disebut PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. PLB, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya. Dan istilahnya kan lembaga tertinggi yang kita kan taat ulil amri, soal Betul. fatwa kan DSN MUI Betul. artinya kan. Betul. Lembaga fatwa yang diakui oleh negara itu kan dari MUI. Ya. Nah, MUI itu punya dua lembaga fatwa, satu komisi fatwa, satu Dewan Syariah Nasional. Untuk fatwa-fatwa yang terkait masalah bisnis dan keuangan, sejak dibentuknya DSN atau Dewan Syariah Nasional, maka semuanya diterbitkan oleh DSN. Nah, komisi fatwa nanti berfatwa tentang masalah-masalah lain, masalah akidah, nah itu di komisi fatwa. Memang komisi fatwa pernah memutuskan tentang bunga bank, itu sebelum dibentuknya DSN kan. Nah, tapi sekarang ini semua fatwa terkait bisnis dan keuangan itu DSN. Dan ini sesuatu yang menarik ini ya, bahwa fatwa DSN itu kebanyakan menjadi hukum positif. Artinya hukum yang diberlakukan di negara. Oke. Kenapa? Karena setelah difatwakan oleh DSN, nanti diadopsi oleh pemerintah dalam hal ini OJK atau Bursa Efek atau Bank Indonesia, dijadikanlah satu peraturan. Jadi mestinya kalau orang di Indonesia ini, walaupun banyak fatwa sana sini-sini, ya karena kita hidup di Indonesia, mestinya ta'atul amri merujuk fatwanya kepada fatwa DSN. Yang mana DSN telah menjelaskan multi level marketing yang syariah itu ada, tapi harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut supaya halal. Supaya halal. Sebelum kita bahas ke poin-poin tersebut, Ustaz, kan dulu zaman Rasulullah nggak ada MLM, bid'ah ini, ini gimana Ustaz? Bagus. Ini saya mau keluarin sesuatu. Wih, dari tadi belum keluar. Ini namanya apa ini? Fulus. Fulus. Duit. Yang kata orang bil fulus mulus, mafi fulus mampus gitu. Kalau ada fulus urusannya bisa mulus, nggak ada fulus mampus. Maaf itu canda aja ya. Jadi ini uang rupiah. Ya. Zaman Rasulullah udah ada belum? Belum ada. Belum ada. Kalau gitu kita transaksi pakai rupiah gimana? Bid'ah dong. Bukan bid'ah, bid'ah udah ibadah ya katanya ya. Nggak ada tuntunannya. Gitu. Makanya kita harus bedakan urusan fikih muamalat dengan fikih ibadah. Kalau fikih muamalat ya, jangan bilang sedikit-sedikit nggak ada di zaman Nabi, jangan ada, salah itu. Kita harus berbisnis yang inovatif dan kreatif, menciptakan bisnis-bisnis yang baru sesuai dengan tuntutan zaman. Yang penting jangan melanggar batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam hal ini apa? Jangan ada unsur maisir, gharar, riba. Asalkan kita bisa membentuk bisnis-bisnis baru yang terbebas dari unsur maisir, gharar, riba. Orang menyebutnya maghrib. Maghrib. Coba sedikit dijelaskan Ustaz, biar viewers kita tahu maisir itu apa. Maghrib artinya satu maisir. Maisir itu judi. Judi ya. Ini kalau dibahas judi panjang nih, tapi ciri-cirinya judi itu gini biasanya. Transaksinya belum jelas, hasilnya belum jelas. Kalau saya bayar, ini dapat apa nih? Tergantung nasib. Untung-untungan. Yang kedua, kalau ada yang untung, maka ada yang rugi. Kalau ada yang untung, ada yang rugi. Dari orang yang bertransaksi itu. Itu jadinya judi. Yang kedua, gharar. Gharar tuh nggak jelas. Atau nipu. Ya kalau nipu udah jelas nggak boleh lah. Kalau gharar tuh makna keduanya kan tadi saya katakan tidak jelas. Misalnya nih, antum bilang ini, lagi naik mobil berdua, antum bilang ke saya, ada uang recehan nggak? Saya bilang ada. Kemudian saya keluarkanlah uang recehan. Saya kasih 2.000 misalnya. Nah, 2.000 ini ketika saya kasih ke antum nih, antum bayang, ini uang apa ini? Sedekah apa utang? Akadnya nggak jelas nih. Akadnya nggak jelas. Jangan-jangan niat saya ngutangin, antum pahamnya sedekah nih. Besok saya tagih. Ini gharar. Ini gharar. Segitunya ternyata. Betul. Ini haram. Kalau saya kasih contoh lagi, ojek tuh. Ojek. Kadang-kadang nih saya lihat
orang naik ojek yang pangkalan ya. Pak ojek Pak, anterin saya ke sono, naik aja dia. Sampai sono dikasih duit misalnya 10.000. Tukang ojeknya nggak mau, maunya 20.000. Loh, kaget. Kaget. Enggak, saya biasanya 10.000. Tukang ojek, enggak, saya biasanya 20.000 nih. Akhirnya gimana? Wah, akhirnya mungkin si penumpangnya, yaudah kalau nggak mau balikin lagi ke sono. Rugi 2 kali ya. Nah ini kesalahannya adalah goror, yaitu akadnya nggak jelas. Di awal nggak ada akad. Betul. Pak, anterin saya ke sono, bayar berapa, harusnya ada itu. Yang satu lagi adalah riba. Nah riba ini masalah yang paling rumit ini, artinya perlu penjelasan yang panjang. Banyak masyarakat salah memahami riba itu artinya tambahan. Setiap tambahan riba. Saya katakan riba itu adalah tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau yang dibenarkan nggak masalah. Nah, yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan gimana? Nah, itu kayaknya perlu kuliah itu, memahami riba. Terbahas juga kurang Nah, ada di sini riba ada itu. Saya promosi buku ini ya, insyaallah syiar kita. Oke. Nah, jadi tidak semua MLM itu haram. Betul. Kita lihat case by case. Dan kita tidak bisa mengeneralisir antara case di Saudi katakan dengan Indonesia. Betul. Tapi alhamdulillah hari ini insyaallah clear. Insyaallah, insyaallah. Jazakallah khair. Wa iyyakum.